Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri beserta Panitia Penyelenggara Olimpiade Bahasa Indonesia Universitas Jember dan teman-teman seperjuangan yang lolos babak penyisihan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita karunia nikmat, iman dan sehat kepada kita semua. Sebelumnya, izinkan saya, Honita Tunisa dari SMK 1 Pancasila Ambulu menyampaikan orasi kebangsaan dengan tema Kami yang lemah atau kau yang egois. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang bergelimang harta, kaya akan sumber daya alamnya. Negara yang terdiri dari 34 provinsi, 5.707 pulau dan 819 budaya. Indonesia yang dikenal tanah makmur dan subur oleh mancanegara. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi menancapkan satu batang pohon yang dapat menghidupi seluruh makhluk hidup di dalamnya. Indonesia yang masyarakatnya ramah dan bersahaja. Lalu, bagaimana dengan kabarmu hari ini, Indonesia? Kita tahu negara Indonesia 2 tahun terakhir ini mengalami pandemi COVID-19 yang begitu hebat. Akibat pandemi yang belum berakhir sampai detik ini, semua sistem perekonomian, sistem pendidikan, bahkan sistem politik menjadi tak terarah. Begitu banyak dampak yang dirasakan dan harus dialami oleh rakyat. Bahkan, kebijakan dan peraturan baru yang ditetapkan pemerintah tidak seluruhnya tersalurkan kepada rakyat. Banyak rakyat yang menolak kebijakan dan peraturan baru karena dinilai merugikan bagi mereka, terutama perekonomian rakyat. Pemerintah memang menerapkan kebijakan yang integritas, tetapi pemerintah tidak memberikan solusi untuk kebijakan yang dibuat di negeri ini. Ini adalah kisah bangsa Indonesia di mana rakyat dilemahkan oleh sistem pemerintahan. Kita seperti sedang menonton lakon yang berkisah tentang ujian hidup yang harus dialami oleh rakyat, sedangkan para politikus sedang menikmati harta hasil korupsi. Sekarang sedang gencar-gencarnya para pejabat menghamba-hambakan harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita menahan diri untuk tidak melakukan ini dan itu, saat rakyat kesulitan untuk mencari rezeki, mencari ilmu, bahkan mencari sesuap nasi untuk esok hari, masih saja ada beberapa pejabat yang bernafsu dan berlomba untuk nodong sana-sini, meraup uang rakyat sana-sini, dan korupsi yang tiada henti sampai detik ini. Saat kita mencoba bertahan di tengah badai jungkir balik untuk melanjutkan hidup di hari esok, saat semuanya terasa begitu sulit, namun, para pejabat dan politikus negara tetap berakrobat dengan anggaran. Entah berapa juta orang yang sudah di PHK, yang usahanya bangkrut dan penghasilannya yang merosot. Tapi hal ini tidak mengurangi nafsu bejat para pejabat rakus yang tidak punya harga diri. Saudara-saudara sekalian, kasus yang sudah tidak asing didengar oleh rakyat Indonesia adalah kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Di tengah pandemi yang belum berakhir, rakyat yang kelaparan dan menderita karena kebijakan pandemi, tetapi bantuan sosial yang seharusnya diterima rata untuk rakyat malah dikorupsi oleh para pejabat Kementerian Sosial dengan meraup dana yang tidak tanggung-tanggung senilai 32,2 miliar. Tega-teganya kalian wahai para pejabat koruptor yang mencuri uang rakyat. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Mungkin rakyatmu memang tidak kaget, tetapi bukan berarti kita harus maklum, bukan berarti kita yang lemah tidak boleh marah. Kasus-kasus korupsi di tengah pandemi membuktikan moral para pejabat kita berada pada titik terendah. Begitu banyak dampak yang harus dialami oleh rakyat. Kami memang rakyatmu yang kecil, tapi sangat wajar dan sangat pantas untuk kita marah karena keegoisanmu, wahai para pejabat koruptor. Dengan bagaimana lagi? Dengan hukuman yang seperti apa lagi agar kalian para koruptor jera dengan tindakan yang dilakukannya? Hukum KPK benar-benar pemaaf di hadapan para koruptor. Karena sejatinya hukum di bangsa ini adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Mereka yang miskin akan kalah dengan mereka yang bercuan. Mereka yang bercuan akan kalah dengan mereka yang berpangkat. Dan mereka yang berpangkat akan kalah di mata hukum dengan mereka, para pejabat. Untukmu, para pejabat yang dipercaya rakyat, kami memang rakyatmu yang kecil, tapi kami yang memilihmu di kursi pemerintahan. Secercah harapan rakyat ada pada kinerjamu yang bermutu. Makmurkan rakyatmu, sejahterakan rakyatmu. Pondasi negara bergantung pada kinerja pemerintahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.